Halo sahabat, tanaman hias termasuk anggrek yang baru dibeli secara online. Penanganannya dapat disesuaikan dengan waktu yang kita punya. Tidak ribet tapi memenuhi standar kebutuhan tanamannya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, kali ini saya berbagi video unboxing anggrek dari jenis Cattleya. Saya membeli anggrek ini secara online dari Shopee dan saya berbagi kepada sahabat semua pengalaman saya membeli anggrek secara online, mengenai kondisi plantnya, lalu harganya, dan perlakuan praktis saat anggrek tiba di tempat kita. Juga info tentang penjualnya dan lain-lain di video selanjutnya. Jadi silahkan ditonton video selengkapnya. Saya beli dua tanaman anggrek spesies Cattleya, yaitu Cattleya Forbesi, spesies yang berasal dari Brasil. Tanaman anggrek ini menurut literasi berukuran sedang. Hidup secara epifit, dapat tumbuh di tempat dingin hingga hangat. Dengan tinggi tanaman sekitar 10-20 cm. Ini anggrek pertama, sudah dibuka dari kardusnya, dibungkus pakai koran, dan ternyata tanaman anggrek yang saya terima anggrek Cattleya Forbesi flava. Di deskripsi tertulis anggrek Forbesi saja. Semoga benar flava karena lebih mahal harganya. Dikirim dengan menggunakan soft dengan media tanam akar kadaka. Dalam satu pot ini tanaman anggreknya ada 4 bulb, berdaun semua. Cattleya Forbesinya kita simpan dahulu, lalu kita buka Cattleya yang satunya. Ini dia, ada keterangan ID-nya, kurang jelas ya, bisa kebaca. Ini tulisannya Sophie Martin. Jadi memang umumnya di Indonesia pedagang-pedagang saya lihat di Shopee menamakan anggrek ini Sophie Martin. ID yang terdaftar di RHS adalah Sophia Martin sebenarnya. Daunnya bintik-bintik berwarna seperti warna ungu atau marun. Anggrek ini pun tanamannya berumpun ya, ada 4 bulb. Sama seperti anggrek pertama, dikirim menggunakan softpot. Softpotnya kebesaran itu untuk pot anggrek dewasa. Walaupun saya beli kedua anggrek Cattleya ini dengan ukuran dewasa, tapi kan menurut literasi memang ukuran tanamannya, tinggi tanamannya sedang. Kedua-duanya anggrek spesies yang saya beli ini termasuk jenis anggrek Cattleya yang rajin berbunga. Kedua anggrek ini keadaan tanamannya sehat. Yang biasanya pada anggrek Cattleya suka ada kutu putih di sela-sela daunnya. Jadi tidak ada kutu-kutunya, tidak ada penyakit. Puas belanja di sini. Pengirimannya juga cepat. Jadi saya share. Ini nama penjualnya seperti kelihatan di kamera ya. Saya berbagi informasi untuk sahabat semua. Biasa kan suka ada yang tanya, beli di mana yang amanah. Ini bukan sponsor, hanya info untuk sahabat. Karena saya puas belanja di situ. Saya kasih tahu penjualnya. Karena barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi. Tanaman anggreknya sehat. Yang terpenting harganya murah. Baru sadar ini unboxingnya dimandorin. Ini sahabat, si putih ini namanya Poki, kucing kepo. Mending gak ngerusuh. Pernah unboxing waktu anggrek Speciosa Red Star, harga pejabat lagi. Bunganya sampai putus. Gemes. Dia kucing kampung betina yang alpa. Gak ada takut-takutnya, malah saya yang takut. Kebanyakan membeli anggrek secara online. Begitu anggrek tiba di tempat kita,
pada umumnya salah dalam penanganan yang akan membuat anggrek tambah stres. Kemungkinan besar beberapa waktu kemudian tanaman anggreknya akan mati. Lalu bagaimana cara praktisnya? Penanganan anggrek saat tiba di tempat kita yang dibeli secara online tanpa harus ribet dengan perendaman fungisida dan lain-lain. Penanganan pertama untuk pembelian secara online, baik untuk tanaman anggrek ataupun tanaman hias lainnya, sama saja sahabat ya. Pertama tanaman dikeluarkan dari pembungkusnya, lalu lepaskan sopotnya. Sementara tanaman disimpan, biarkan beberapa saat untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan barunya. Dan berikan dia waktu untuk bernapas, juga untuk mengurangi stresnya. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, terbungkus di dalam kardus. Penanganan kedua selanjutnya untuk membantu menghilangkan stresnya. Setelah diangin-anginkan, tanaman kita semprot dengan air yang dicampur dengan vitamin B1. Vitamin B1 sangat baik untuk membantu lebih cepat lagi menghilangkan stres pada tanaman, juga baik untuk pertumbuhan akar. Nah, ini tanaman anggreknya. Tadi sudah saya semprot dengan air ditambah dengan vitamin B1. Sementara tanaman ditiriskan, sopotnya saya bersihkan juga. Ini sudah saya bersihkan dengan menggunakan sabun. Seandainya mau kita pergunakan kembali, sudah siap pakai, sudah steril. Sekarang pot sudah bersih, tanaman pun sudah agak mengering. Setelah disemprot dengan air yang dicampur dengan vitamin B1. Itu dua langkah praktis penanganan tanaman hias termasuk anggrek yang dibeli secara online saat tiba di tempat kita. Untuk selanjutnya anggrek sudah siap ditanam. Mau menggunakan pot aslinya atau bisa juga sekalian ganti pot. Cukup praktis kan? Ada satu langkah lagi untuk pengamanan tanaman kita. Untuk langkah ketiga ini hanya tambahan, karena yang saya beli adalah anggrek yang sudah dirawat, jadi bukan anggrek cabutan yang jungle asli dari hutan. Kalau untuk anggrek cabutan, perlakuan ini harus ya untuk menjaga penyakit dan hama yang terbawa dari hutan. Kalau tidak, tanaman yang sudah ada di tempat kita bisa tertular semua. Dengan dua langkah tadi, anggrek sudah siap ditanam. Untuk menambah keamanan tanamannya, juga untuk menyegarkan media tanam dengan tambahan oksigen yang akan membantu akar lebih baik lagi dalam menyerap nutrisi, saya gunakan H2O2 yang 3%. Menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 yang 3%. Untuk pemula sebaiknya tangan dalam keadaan basah dengan air biasa dahulu. Karena untuk kulit yang sensitif kadang ada perasaan panas atau seperti digigit semut. Tapi jangan khawatir, H2O2 dengan kadar 3% aman untuk manusia. Semprotkan hidrogen peroksida dengan kadar 3% ke seluruh bagian tanaman, ke daunnya, ke batangnya, juga ke bagian akar. Perlu juga untuk menyemprot di antara kedua daun yang biasanya suka bersembunyi kutu putih di antara kedua daun anggrek Cattleya. Di tempat itu bersembunyi menjadikan anggrek Cattleya tidak mau berbunga. Seperti terlihat di video, setelah disemprot dengan H2O2 3%, pelepah kering di batang anggreknya mudah sekali dilepaskan. Yang biasanya untuk tempat bersembunyi kutu putih di situ juga. Jadi begitu sahabat ya. Sekarang tanaman sudah siap dan aman untuk ditanam. Bisa langsung dimasukkan ke dalam pot bawaannya. Bisa juga ditambah arang di bagian bawah pot sesuai selera. Bagian bawah pot kalau mau bisa ditambah lubang. Itu sebagai contoh. Tapi saya akan menanamnya dengan pot yang banyak lubangnya. Caranya sangat mudah.
tinggal dipindahkan saja. Lalu nanti akan saya kasih gantungan kawat supaya bisa digantung, karena anggrek Cattleya suka dengan udara bebas. Atur posisi tanaman agar ada space untuk pertumbuhan tunas baru. Bisa dilihat dari mata tunas. Setelah kedudukan tanaman anggreknya mantap, tidak goyang-goyang, baru dipasang gantungan. Bisa dengan 2 kawat saja atau 3 kawat lebih bagus. Setelah selesai, tempatkan di tempat terang, ada naungan dengan udara bebas. Nanti secara bertahap perkenalkan tanaman anggrek dengan sinar matahari agar tidak kaget ya. Jadi bertahap. Menanam anggrek bisa dibuat praktis, bisa dibuat super komplit perawatannya. Jadi tergantung waktu yang kita punya. Jadi begitu sahabat, cukup praktis ya. Semoga cara ini menginspirasi sahabat untuk menanam anggreknya lebih semangat lagi. Selamat mencoba dan semoga sukses. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.